Salam saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Semoga saudara semua saat ini berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Meskipun dalam suasana liburan, marilah kita tetap bertekun dalam pembelajaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah makanan bagi roh dan jiwa kita. Baiklah, mari kita berdoa untuk memulai saat teduh malam ini. Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih buat sepanjang hari ini yang telah berlalu dengan baik. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami apapun situasi yang kami alami di dalam hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk bersatu teduh. Berkatilah kami dengan pikiran yang terfokus saat mendengarkan firman-Mu dan hati yang bisa mengerti akan kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Berkatilah kami dengan kekuatan dan ketekunan untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam Yeremia 33 ayat 3 Allah berkata demikian, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Allah berjanji untuk menjawab seruan atau doa-doa kita. Namun jawaban Allah tidak selalu ya, melainkan bisa tunggu atau tidak. Meskipun sepertinya tidak masuk akal, tetapi jawaban tidak dari Allah sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Allah itu sama seperti orang tua yang baik yang pasti tidak memberikan semua yang diminta oleh anak-anaknya, karena orang tua memiliki pandangan yang lebih jauh, rencana yang lebih baik, dan tujuan yang lebih besar. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, Allah berkata tidak karena memiliki pandangan yang lebih jauh. Dalam renungan ini, kita akan memakai kehidupan Rasul Paulus sebagai contoh. Rasul Paulus memiliki keinginan untuk pergi ke Roma untuk memberitakan Injil. Mari kita baca Kisah Para Rasul 19 ayat 21. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, "Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga." Saat itu, Roma adalah pusat pemerintahan sehingga merupakan kota yang sangat ramai. Dalam pikiran Rasul Paulus, mungkin dia akan mencoba untuk berkhotbah di Koloseum agar dapat didengar oleh banyak orang. Dengan demikian, berita Injil akan didengar oleh banyak orang. Keinginannya untuk pergi ke Roma dikabulkan oleh Allah, akan tetapi tidak seperti yang diinginkannya, melainkan Rasul Paulus pergi ke Roma sebagai seorang tawanan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 28 ayat 17. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Allah berkata tidak kepada doa-doa kita karena Allah bisa memandang lebih jauh daripada kita. Allah tidak terbatas oleh waktu. Dia mengetahui masa depan kita bahkan sebelum kita sampai di masa depan itu. Yang kedua, Allah berkata tidak karena memiliki rencana yang lebih baik. Rencana Rasul Paulus adalah berkhotbah di Koloseum, tetapi Allah memiliki rencana yang lebih baik dengan menempatkan Rasul Paulus di penjara. Apabila Rasul Paulus berkhotbah di Koloseum, mungkin dia akan memenangkan ribuan jiwa bagi Kristus, tetapi saat Allah menempatkan dia dalam penjara, Allah memakai dia untuk menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat
yang pada akhirnya dikumpulkan menjadi bagian dari Alkitab Perjanjian Baru yang dibaca jutaan bahkan miliaran orang dan memenangkan jauh lebih banyak jiwa bagi Kristus. Rencana Rasul Paulus adalah rencana jangka pendek untuk mengabarkan berita Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, tetapi rencana Allah adalah rencana jangka panjang yang jauh lebih baik daripada apa yang bisa dipikirkan, didengar, dan dilihat oleh manusia. Yang ketiga, Allah berkata tidak karena memiliki tujuan yang lebih besar. Tujuan Allah adalah memberikan Alkitab Perjanjian Baru yang sebagian besar berisi tulisan-tulisan Rasul Paulus di penjara di Roma agar bisa memperlengkapi kita sebagai orang-orang percaya untuk bisa menjalani kehidupan yang benar dan kudus sesuai dengan kehendak Allah. Allah berkata tidak sebagai jawaban doa-doa kita karena tujuan Allah bukan hanya mengenai kita, tetapi juga mengenai orang-orang lainnya. Allah mengasihi kita sama seperti Ia mengasihi orang-orang lain. Jadi Allah juga mempertimbangkan kepentingan setiap orang yang akan terpengaruh oleh jawaban doa-doa kita. Saudaraku yang terkasih, melalui contoh kehidupan Rasul Paulus yang kita pelajari dalam renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita belajar untuk tetap mempertahankan iman kita, terutama saat Allah berkata tidak sebagai jawaban doa-doa kita. Percayalah bahwa Allah melihat apa yang tidak kita lihat dan Dia hanya memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu dan persekutuan yang indah pada malam hari ini. Ajarilah kami untuk terus bertekun dalam pembelajaran firman-Mu dan berkatilah kami dengan pertumbuhan dalam roh dan jiwa kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang akan memuliakan-Mu dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang berlibur bersama keluarga. Kiranya masa liburan ini akan memulihkan kasih dan mempererat ikatan antara setiap anggota keluarga, dan kiranya masa liburan ini akan menjadi istirahat yang menyegarkan bagi roh, jiwa, dan tubuh. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman kami yang saat ini tidak bisa berlibur dikarenakan kondisi tertentu. Kami berdoa memohon mujizat kesembuhan bagi setiap orang yang sedang sakit. Kami berdoa memohon mujizat pertolongan dan jalan keluar bagi yang sedang mengalami pergumulan. Kami berdoa memohon Engkau memberikan berkat-berkat bagi yang mengalami masalah keuangan. Kami berdoa memohon Engkau melepaskan saudara-saudara kami yang terlibat hutang. Terima kasih Bapa, karena kami mempercayai belas kasihan dan kasih sayang-Mu yang besar bagi kami. Kami berdoa juga bagi kesejahteraan bangsa kami. Kami percaya Engkau selalu menopang dan melindungi Indonesia, dan segala sesuatu yang Engkau izinkan untuk terjadi di negeri kami merupakan bagian dari rencana-Mu yang indah bagi anak-anak-Mu. Berkatilah Indonesia dengan keamanan di seluruh penjuru negeri. Berkatilah Indonesia dengan iklim dan cuaca yang baik, serta jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.